Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita memasuki pembahasan yang baru terkait kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Di mukadimah Surat Maryam itu diceritakan Nabi Zakaria. Apa hubungan Nabi Zakaria dengan Sayyidah Maryam? Nabi Zakaria adalah papa dari Sayyidah Maryam. Diriwayatkan dalam satu riwayat. Dan surat Maryam ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabi sebelum beliau hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Ada sekitar 9 Tasamanun wa tis'oka ay. Ada sekitar 98 ayat. Biasanya para penghafal Al-Quran itu mereka rata-rata menyatakan surat yang paling sulit dihafal itu surat karena katanya itu diulang-ulang. Baik, Nabi Zakaria adalah paman dari Sayyidah Maryam, juga merangkap sebagai gurunya Sayyidah Maryam. Waqad falaha Zakaria dalam beberapa Wakafalaha Zakaria, yang mendidik dan mengasuh Sayyidah Maryam adalah Zakaria. Timbul maksud Nabi Zakaria. Walaupun ada pendapat lain mengatakan ini Zakaria yang berbeda dengan Nabi Zakaria. Ada silang pendapat. Tetapi yang dipilih pendapat dari kami itu Nabi Zakaria, sebab ceritanya itu diceritakan di surat Maryam. Nabi Zakaria kisahnya diceritakan surat Maryam karena ada korelasi hubungan dengan Sayyidah Maryam. Di ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, Zikru rahmati rabbika abdah Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebutkanlah rahmat kasih sayang dari penciptamu kepada hambanya Zakaria. Jadi diawali ayat kedua disebut nama beliau, nama Nabi Zakaria. Ifnada rabbaru idaan khafiyah. Ketika itu
is zarfus zaman in ma'adi. Keterangan waktu mengandung keterangan waktu untuk peristiwa yang sudah terjadi. Itu disebut dengan id. Ketika itu beliau Nabi Zakaria menyeru kepada pencipta Roh. Kata Roh di sini bermakna pencipta, sekaligus mengatur, memelihara. Kalau Tuhan, iya. Makanya dalam Islam disebut Allah. Kalau ilah, penyembah berhala, penyembah ilah. Agama lain juga menyebut ilah, ini disebut dengan Tuhan. Dalam Islam khusus al-ma'bud bihaqqi min wujudi illallah, yang disembah secara hak di alam jagat raya ini hanya Allah. Ini fitnah, sesuatu dibuat dari syubhat. Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ingatkan di dalam kitab kubutnya, kita kalau melihat simbol agama lain yang dijadikan sembahan, itu dia tekuk melafazkan kalimat la ilaha illallah agar menjaga jangan sampai ditaksar dalam hati mengiyakan. Itu sekedar nih, bukan hanyir. Disayangkan seorang muslim atas nama toleransi ikut mengaji al-mirah minal iman, kata Nabi. Cemburu dalam agama kemudian dari iman. Tak boleh. Bukan kita membenci agama tertentu, kami juga jangan kenal orang-orang Nasrani, bahkan tinggal di rumah, interaksinya baik, anaknya lahir selamat, anak lahir gak ada masalah, anak-anak kita ucapkan semua, bahkan kita berikan hadiah, karena gak ada sakut paut dengan masalah agak masalah sosial, wajib berbuat baik. Anaknya lulus sekolah selamat, lulus sekolah, kasih hadiah, tinggal di rumah kami. Orang Nasrani berbuat baik, tidak ada masalah. Tapi ketika berbicara tentang ritual mereka, di sini ada rambu-rambu, punya yang namanya cemburu. Cemburu, al-ghirah minal iman. Jangan ikut terlibat dalam ritual-ritual agama lain. Bukan berarti membenci. Toleransi itu bukan berarti ikut serta dalam ritual agama lain. Kau tidak mengganggu ritual mereka. Kita dilarang mengganggu mereka ketika mengadakan ritual agama mereka. Ada karyawan kita yang mereka non-muslim, kita liburkan untuk mereka ibadah dengan agama mereka, itu toleransi namanya. Tapi kalau ngikut ke dalam, bukan toleransi, namanya campur aduk, mencampur adukkan agama. Al-ghirah minal iman. Bisa dibayangkan, lihat dulu syahadat oleh Syekh Abdul Jilani. Apa mencari ibu? Habis ini cari muka sama Allah, cari muka kepada Rasul Muhammad, jangan kepada makhluk. Habis sesaat, sedapat sesaat, sisa. Masalahnya yang orang ikut. Tuh kiranya di saat itu dia meninggal di tempat tersebut. Tapi kalau bicara berbuat baik, rahmat kepada manusia, itu sudah khatar.
Agama kita mengajarkan harus berbuat baik kepada manusia, bahkan tinggal di rumah kami. Ada yang tanya karyawannya yang muslim, boleh halal mereka kerja, berbuat baik kepada mereka, terhitung pahala juga, kurang apa dalam Islam. Tapi ketika ada ritual agama, lakum dinukum waliyadin, jelaskan itu agama kalian, ini agama kalian. Antum tahu asbab adanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha? Sebelum adanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di Madinah dulu ada ritual agama Yahudi. Karena di Madinah ada komunitas orang Yahudi, Nasrani. Saya belum dapat riwayat ada di Madinah pada zaman Nabi ya. Adanya di Makkah. Dan itu hubungan baik. Dalam jual beli tidak ada larangan. Mempekerjakan mereka sebagai karyawan tidak ada larangan. Interaksi sosial disuruh kita berakhlak baik dengan mereka. Tapi ketika ritual agama Yahudi dilakukan di Madinah dan ada beberapa oknum dari kalangan kaum muslimin hadir pada waktu itu, turun ayat yang melarang untuk menyaksikan, bukan hadir, lihat, bukan hadir, melihat perayaan itu dilarang. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setelah itu turun ayat dan sabda Nabi. Nabi meluruskan bahwa kalian tidak boleh lagi menyaksikan menggunakan lafaz yashhad perayaan-perayaan agama lain. Pada waktu itu Yahudi ya. Kemudian Nabi bersabda, Abdallah khairan minhuma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Kata Nabi, sekarang ada perayaan yang lebih baik dari dua perayaan orang Yahudi tersebut. Allah bergantinya yang kalian hadiri, yang kalian besarkan perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Hadis sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sosok bilang kami paling toleransi. Di rumah kami dulu, guru-guru kami juga sopirnya ulama nih, sopirnya Nasrani. Asupulus nas, nggak dipaksa masuk Islam, aman-aman. Ini menunjukkan sebagian ini kami kelompok yang paling toleransi. Ini zamannya sekarang. Hati-hati, khawatir dicabut keimanan. Karena gak ada rasa cemburu dengan agama. Apa pernah Nabi lakukan itu? Justru Nabi dalam ayat, siapa yang mengagungkan simbol-simbol agama Allah, tanda ada takwa dalam hati. Berarti yang mengagungkan simbol-simbol agama lain bagaimana? Ayat Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran agama Allah, yaitu adab Islam, tanda dalam hatinya adakah takwa. Jadi beruntung orang yang punya hati tidak aman. Ya usah bicara sirikus, ulama tetap banyak tanya hati. Kata Nabi, istafti qalbak. Kiranya kamu orang yang rajin sholat 5 waktu, kamu membaca Al-Quran dan meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kamu hadir di perayaan agama manapun yang di situ mereka ada sembahan-sembahan mereka yang berbeda dengan sembahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Gimana hati kamu? Kalau kamu mengatakan biasa-biasa saja, iman mau bermasalah. Hati-hati. Ini masalah
akidah dan masalah panutan. Ini kan terulang terus setiap tahunnya kalau Natal. Di mana mengucapkan selamat Natal. Ya kalau ini tetap minoritas Islam, tidak ada paksaan dan tidak membahayakan jika tidak harus kalau tidak mengucapkan kalimat itu tidak membahayakan kita, apa itu ucapkan? Ya orang Nasrani saja tidak paksa. Tapi kalau misalnya atas nama birokrasi atau kementerian misalnya, Kementerian Agama ini kan bukan Kementerian Agama Haji Islam, betul. Jadi kalau mengucapkan itu baliho-baliho kan banyak atas nama kantor tertentu, ya nggak ada hukumnya, nggak kena, nggak apa-apa, karena itu kan negara. Selamat Natal dari kantor ini, selamat Natal dari partai ini, selamat Natal dari kementerian ini, itu gak kena hukum. Tapi kalau atas nama pribadi, saya seorang muslim mengucapkan di situ jadi masalah, jadi hukum. Atas nama pribadi ya, berarti atas nama kantor silakan. Tapi sekali lagi kalau bicara orang yang punya giroh dalam keagamaan pasti berat. Gitu urusannya. Giroh, namanya al-ghiratu minat iman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cemburu dalam agama itu sebagian daripada keimanan. Saya mau sayangkan, kan bisa perwakilan. Mana sih karyawan yang non muslim? Nah ini perwakilan dari kantor ini, kamu hadir atas nama jabatannya. Selesai. Kata, itu sudah toleransi. Kamu liburkan, memang tanggal merah juga kan? Ada karyawan-karyawan yang non-muslim, saya Nasrani mau haji Natal, kamu jangan larang, izinkan dia untuk ibadah, itu toleransi. Tapi bukan berarti kamu hadir. Coba kiranya kamu hadir saat itu, nauzubillah min zalik ya, gempa bumi atau ada hal-hal yang di luar prediksi, atau meninggal di situ jantungan, meninggal di situ saat itu. Gimana? Tempat itu, ini kaitannya dengan Nabi Zakaria ya. Tempat itu sangat penting. Tempat itu sangat penting. Antum saat ini meninggal dalam masjid, itu sesuatu dicapai. Antum meninggal di diskotik, baik tidak? Sekalipun antum tidak minum di situ, antum tidak zina di situ, tapi di saat itu antum meninggal di tempat tanda kutip yang dianggap tidak baik. Paling minimal orang-orang yang juga berpasangan tidak baik, meninggal itu di situ. Dan siapa yang mengatakan tempat ini tidak penting? Kaum Samud, kaum Ad disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan Samud itu fa'uhbiku bitogiyah, wa ma'ad fa'uhbiku birihin sarasori atiyah sakharaha alihim saqalayali wa samaniyata ayyam khusu fadaral qawqa fiha sur'ah kat azizinnahu hal taqahu imbakiyah. Jadi kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah. Kaum Samud dibinasakan dengan teriakan malaikat. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan Allah mengirimkan angin yang sangat dingin selama 7 hari 8 malam ya. Sab'ata layali wa samaniyata ayyam, 7 malam 8 hari mereka dibinasakan. Ini kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud, kaum Samud kaumnya Nabi Soleh. Coba perhatikan, ini termaktub di dalam kitab-kitab ulama terdahulu, khususnya As-Sirah Nabawiyyah dan hadis. Nabi lewat di tempat yang dahulu pernah Allah turunkan azab kepada kaum Ad dan kaum.
Dia ngambil, ada beberapa orang sahabat pengambil air di tempat yang pernah Allah turunkan azab. Kemudian air itu diberikan kepada Nabi. Nabi bertanya, kalian nabung di mana nih air? Mereka sebutkan di tempat itu. Nabi tahu itu tempat pernah Allah turunkan. Kata Nabi, tumpahkan. Ayo segera kita pergi, jangan lama-lama di tempat ini. Khawatir nanti azab itu dikurunkan lagi. Dan tidak baik mendatangi tempat-tempat yang pernah Allah kurunkan azab, atau tempat yang Allah murkai, tempatnya Allah punai, Allah tidak suka. Kata Nabi, ayo segera kita pergi. Padahal masa Nabi Hud dengan Nabi Soleh dengan masanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun. Nah, dari kisah ini bahwa tempat yang tidak baik itu jangan kita duduk di situ. Dalam hukum Islam, tempat yang menyembah selain Allah dianggap tidak baik. Kita setuju. Tempat yang disembah selain Allah dalam Islam tidak baik. Nah, sekiranya dia hadir di tempat itu, kalau terjadi apa-apa meninggal ya, Allah yang tahu. Ada itu. Jadi yang sosok toleransi Islam ku dulu toleransi. Ada lagi modernisasi Islam agar moderat. Dari Islam itu moderat. Wajalnakum ummatan wasata, di Al-Quran kami jadikan umat Islam dari zaman Nabi sampai seterusnya moderat. Tidak ada masalah yang ada Islam. Kalau yang ekstrim ya bukan mereka atas nama Islam tapi salah memahami ajaran Islam. Makanya lihat Islam jangan lihat dari orang, lihat dari ajarannya. Ulama dulu berkata, saya melihat orang Islam banyak tapi Islamnya yang sedikit. Artinya yang mengamalkan Islam itu justru sedikit, orang Islamnya banyak. Jangan mengenal Islam lewat orang, tapi kenal Islam lewat ajaran. Tentu ajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang memang memiliki sanad itu lebih baik, sehingga tidak bukan ajaran tersebut. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau bohong sana bohong sini, ini mereka tauhid harus dikusnahkan, itu juga keliru. Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu punya visi misi jelas, ingin memasukkan manusia sebanyak-banyak ke dalam neraka. Di saat kamu bom orang yang sedang maksiat, berarti kamu mau percepat mereka masuk neraka. Kau membom orang yang sedang menyembah bukan kepada Allah, berarti kamu menginginkan mereka segera masuk ke neraka. Berarti kamu dengan iblis nama mempercepat orang besok ke dalam. Kalau visi Nabi Muhammad SAW ingin menyelamatkan semua manusia agar semuanya masuk ke dalam surga, ajak mereka untuk taubat, tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Itu yang pertama. Kalau tidak ada daerah yang mungkin yang mayoritas non-muslim dan sekiranya dia kalau tidak mengucapkan kalimat itu mungkin terganggu hubungannya dengan masyarakat yang mayoritas, silakan. Kembali ke kaidah, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya tadi dilarang. Walaupun tidak sempurna, tidak sempurna itu yang darurat, kemudian boleh kita kerjakan. Ada jumlah dalam kajian seperti nggak boleh darurat harus 5 orang. Darurat harus berzina, gak boleh. Yang pertama. Yang kedua, acara dakwah atau orang yang sedang berdakwah hukumnya haram pakai taris. Pakai taris, nombok saya 100 juta, nombok saya 200 juta.
atau pakai t-shirt tapi gak ada tulisan keterangan sih VIP ya. Ceramah ada kelas VIP 2 juta setengah, ada kelas ekonomi kayak sepak bola, jadi kayak nonton konser jaringan. Ada zaman, mohon maaf tersinggung, ucapan saya gak ada maksud sama siapa, tapi cara ini harus diperbaiki. Cara ini diperbaiki. Dakwah itu konsepnya pengobatan, bukan mencari umum. Kalau mau bazar, jelas ada keterangan. Ini sumbangan bazar untuk pembangunan ini. Makanan ini harganya sekian, sekian. Minta sumbangan jelas. Itu kan tidak ada paksaan, sukarela. Kalau tahu hakikat, ya itu sebenarnya untuk menyelamatkan harta dia. Bukan sumbangan. Menyelamatkan dia agar harta dia tidak dihisap oleh Allah, dikeluarkan di tempat yang tidak baik. Dia salurkan di tempat yang baik. Ini akan berjalan terus pahalanya sampai hari kiamat. Ya, harusnya yang sumbang itu terima kasih kepada orang yang meminta sumbangan untuk kebaikan. Tapi kalau sudah pakai mengikuti tren yang ada, tidak ada keterangan sumbangan untuk apa, untuk bazar. Kemudian ceramah VIP 5 juta di sini. Yang ini saya rasa kurang baik. Dakwahnya hilang dan khawatir masuk kepada tarif. Tarif dalam dakwah bisa khawatir masuk ke situ. Pakai tarif. Ini sekedar pengantar. Tadi saya katakan tempat itu penting. Coba lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah tua, berharap punya anak. Tapi coba lihat niat beliau punya anak bukan seperti niat kita. Biar pengen ada sih kita nawak. Itu harapan Nabi Zakaria. Makanya orang yang menikah harus menggunakan niat tersebut. Kata Nabi, tanakahu takasar. Dikala kalian berbagi anak kalian, fa inni buwaibimul ayub al-qiyamah, karena aku megahkan ke dia di hari kiamat. Ya, ini anak-anak yang memang sudah direncanakan dia didik menjadi penerusnya untuk berdakwah fisabilillah atau menjadi anak-anak yang soleh, baru dibanggakan oleh Nabi. Tapi kalau anaknya kafir semua, bagaimana? Anaknya ngumpul jadi urus, jadi orang yang sudah meninggalkan sholat, pemabuk, pezina, perampok, jumlahnya banyak di hadapan Nabi yaumul qiyamah. Bisa Nabi banggakan. Jadi ada keterangan di situ. Dr. Usama Azhari, salah satu ulama muslim, memberikan ta'liq, tambahan keterangan. Yang dimaksud, saya banggakan kalian di hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak. Artinya Nabi banggakan kepada orang tua yang memiliki anak dan berhasil mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang layak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Itu silakan. Makanya mengatur anak itu umurnya nggak masalah. Kalau saya potasi anak saya Nabi 3 nih, saya mampu didik. Jangan mau nekat ya, banyak anak banyak rizki. Banyak anak berizki. Tapi dengan realita, ini bahasa bukan dari hadis. Akhirnya dari problem. Secara finansial gajinya bisa sebulan 3 juta. Anaknya 13 di zaman sekarang. Itu dengan kemuluan anaknya 11, anaknya 10. Pendapatannya jadi masalah dalam kota. Anaknya gak terurus. Jangankan pendidikannya mau diurus, susu saja nggak bisa diurus. Pampers, pokoknya itu. Sekarang dari orang tua lihat pokoknya. Apalagi ada sisi yang paham tuh. Kalau anak-anak dulu kan pakai air beras kan. Anak sekarang nggak tahu ini pakai inovasi strawberry. Cepat.
Kalau orang dulu, jadi mohon maaf yang saya sampaikan tidak ada lihat menyerang siapapun, tapi beban nomor ini saya kasihan orang-orang awam dari Naslah, ya. Itu kan mau tumbuh dari Bethlehem, itu pas itu, ya. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu marah, benar, Pak. Karena kan selamat Natal. Masa selamat Natal ke Makkah? Betul tidak? Selamat Natal, hari raya Natal, kemudian berangkat ke tanah suci Makkah dan nyambung tidak? Gak nyambung, itu sudah belat. Yang salah yang milih kemarin. Kenapa yang kalau ada yang milih kemarin non-muslim sebagai pemimpin kemudian marah, itu lucu. Saya bilang tadi iman itu hero, makanya bersyukur orang yang punya iman. Ya perlu takut, walal haq walal ganamura, berkata hak walaupun pahit. Kalau meninggal mau dibunuh, mau diracun, ya suatu saat kita akan meninggal. Tapi masalahnya meninggal dalam keadaan beriman. Kalau antum dalam keadaan memegang agama yang hak, maka tasawuf, toh antum juga akan meninggal. Kita gak ada urusan, kita gak pernah dibayar, ditunggangi oleh pihak mana, pihak lain. Saya punya pesantren, saya gak pernah minta sumbangan ke pihak-pihak pemerintahan dan sebagainya. Ada yang datang, saya gak ada lucu. Bukan berarti ada yang salah paham, bukan berarti saya anti terhadap pejabat-pejabat, iya. Tapi kan sekarang atau wisbihan, bagaimana kebanyakan pejabat hadir bermata, ngajak karyawan, terus posting, seakan-akan paling toleransi dan sebagainya. Di rumah kita ada orang Masani, kita baik sama mereka. Tapi bicara agama, Nabi sudah memberikan contoh. Jangan kalian saksikan. Itu riwayat dari Abbas. Ada dalam ayat Al-Quran yang semua kita hafal, surat Al-Ghafir. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas, orang-orang musyrik tawar-nawar kepada Nabi. Begini deh kita jalan damai waktu di Makkah. 1 tahun sembah Tuhan Nabi Muhammad. Tapi tahun berikut kamu sembah Makkah gimana? Turun terus dong. Al-Fasiru dan surat Al-Ikhlas itu. Kalau surat Al-Ikhlas, orang-orang ini tanya, Tuhan kamu wahai Muhammad terbuat dari apa? Kalau Tuhan kami dari perak ada, berhala ya, dari tanah juga ada, dari nemada juga ada, bahkan Tuhan kami ada yang terbuat dari tebu. Tuhannya dibuat berhala tapi yoti. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika sudah masuk Islam, beliau kadang-kadang duduk sambil tertawa. Tertawa. Kis ditanya, Sayyidina Umar kenapa tertawa? Saya ingat masa gugur pesnya. Sebelum saya memeluk agama Islam, kok bisa ya Tuhan itu yang saya sembah saya bikin jadi roti? Kemudian di saat saya lapar, lihat di rumah gak ada makanan, saya dikawakkan, saya minta maaf. Kok bisa saya lakukan hal itu? Ayah ini terbawa. Jelas agama kita mengajarkan khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dalam Sunan, Nabi katakan berakhlak baiklah kepada manusia. Nabi tidak sebut kepada orang Islam saja. Bukan khaliqin al-muslimin, khaliqil muslimin atau khaliqil mu'minin, tapi khaliqin nasa. An-nas itu makna leksikal adalah manusia di dalam perspektif sebagai makhluk sosial. Di situ dengan nas. Artinya di dalam hubungan sosial, kata Nabi, ada kata perintah lagi. Kalian harus berakhlak baik dengan manusia dari latar belakang agama manapun,
harus berbuat baik dengan mereka, interaksi secara baik dengan akhlak yang bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah menangisi seorang Yahudi dalam kitab Al-Azkar di Imam Nawawi. Jenazah Yahudi lewat di hadapan Nabi. Subhanallah, Nabi berdiri menghormati. Sahabat mengatakan, wahai Rasul, ini jenazah orang Yahudi. Bahkan Nabi menegaskan dari mana? Nabi mengatakan, iya, saya tahu dia jenazah orang Yahudi, tapi bukankah dia manusia? Dan saya menangis sedih sebab nafsud bafallatis yadi ila jahannam. Ini satu jiwa sudah lepas dari tangan saya. Dia sekarang dekat. Saya menyesal pembunuhannya. Itu. Antum tahu ada seorang pemuda Yahudi di Madinah yang tugasnya selalu mengambil air di sumur, kemudian menuangkan dari itu untuk Nabi berwudu. Pemuda. Jadi Nabi berwudu di satu sumur yang biasa mengambil air wudu Nabi. Pulang nggak boleh. Seorang anak Yahudi. Nabi doakan. Nabi di antara doa, semoga Allah berikan wajah kapan. Semoga rezeki kamu luas. Dan doa yang Nabi sembunyikan, semoga Allah berikan petunjuk kepada ini anak wawar itu sekarat. Dalam keadaan sekarat, Nabi datang ke rumah dengan tujuan Nabi ingin menuntun dia agar syahadat, karena ini detik-detik wafat. Dan Nabi sudah punya buku. Kata Nabi, izin kepada orang tuanya. Waktu itu ayahnya ada di samping. Ini anak dalam keadaan sekarat. Nabi mengatakan, nih, kamu syahadat, ambil kamu selamat. Tapi anak ini baktinya kepada ayahnya luar biasa, kepada orang tua. Jadi dia sebenarnya sudah ada keinginan untuk memeluk agama Islam, tapi saking dia bakti dengan ayahnya waktu itu, dia harus izin di ayahnya. Makanya ketika Nabi suruh, Nabi tuntun untuk masuk Islam, ayo masuk Islam, ayo syahadat, dia menoleh ke ayahnya, seakan-akan mengisyaratkan bagaimana ini. Saya diizinkan tidak untuk mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dan ayahnya ini sudah menyaksikan selama anak itu berhubungan dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, tidak pernah Nabi memaksakan dia untuk masuk Islam. Bahkan Nabi contohkan akhlak yang mulia kepada anak tersebut. Dan contoh yang mulia, akhlak yang mulia kepada ayah dari anak tersebut. Jadi sudah terkesan dengan perilaku. Akhirnya saya mengatakan, ati Abul Qasim, wahai anakku, taati Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya syahadat. Beruntung. Yang kita takutkan dari lahir syahadat, tahu-tahu akhir meninggal tidak syahadat. Tahu? Ini bahlul, kebodohan. Sudah dikasih nikmat, dari lahir sudah Islam, tapi gak mau jaga itu. Teledo, khawatir. Yang Yahudi ini beruntung, dari lahir Yahudi, tapi lihat detik-detik akhirnya dia menyatakan keislaman. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Rasulullah menangis. Kemudian Nabi keluar dari rumah orang Yahudi tersebut, anak Yahudi tersebut. Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi qadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini visi isi dari Muhammad SAW. Ini semua nikmat dan muhabbat manusia semuanya ada. Mau agama apapun merita umat dari Allah. Disebut dengan ummatud da'wah, umat yang menjadi objek dakwah.
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah tidak mengutus diriku atau kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Mau agamanya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Buddha, sebenarnya semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi objek dakwah. Kalau kita namanya umat ijabah, berislam disebut umat ijabah karena kita sudah menjawab dakwahnya Nabi, menerima ajaran. Jadi masalah taubat itu sangat penting. Ada Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria itu tidak punya turunan, tidak punya anak sampai usia tua. Istrinya Agira. Agira itu monopause. Tapi posisat kuberikan. Namanya Nabi Yahya. Yang uniknya Nabi Zakaria berdoa minta kepada Allah agar diberikan anak. Itu diceritakan dalam Al-Quran ya. Wa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wa jada'id biha rizqa qala ya Maryam kihaba qalat illahi wa yarzuqu bi yasha'u li ghairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Sayyidah Maryam. Dapat makanan di situ ya. Panjang ceritanya makanan. Padahal di tadi sudah doa ada makanan di situ. Ditanya yang varian dari lama makanan kepada Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga kepada hamba-Nya. Digiri hisab tanpa ada dia. Ternyata momentum tersebut diambil pelajaran oleh Nabi Zakaria. Berarti di tempat ini tempat ibadahnya wanita soleha. Kalau doa pasti mustajab. Maka Nabi Zakaria berada di tempat tersebut. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa. Di tempat apa itu? Kenapa Allah sampai sebut di tempat itu? Artinya tempat itu penting sekali. Di situ kalau tempat ini digunakan sebagai tempat ibadah, apalagi beribadah wa sholihin ila labuhama wa auliyu sholihin, itu tempat menjadi rahmatnya Allah, menjadi tempat pandangannya Allah. Selevel seorang nabi menjadikan tempat ibadahnya seorang walia. Nabi Zakaria nabi, Sayyidah Maryam itu walia, karena gak boleh nabi itu dari golongan perempuan. Seorang nabi doa di tempat ibadahnya seorang walia, dan Allah sebutkan kami ijabah doa. Jadi kalau kita datangi tempat-tempat yang baik, di situ tuh cai pandang karau. Tapi kita datangi tempat-tempat yang tidak baik, di situ tuh kita lambat. Di situ dulu yang kemurkaan Allah. Kok baut? Insyaallah teman berikut kita lanjut lagi kisahnya Zakaria dan Nabi ini. Insyaallah tidak lama sebelum Ramadan kita sudah hatapkan kitab. Kurang lebih sudah 5 tahun kita baca kitab ini masih kuat. Ini sih nama belakang. Nah, ini urutan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ditutup Nabi Isa. Hatam. Selesai. Insyaallah pada umum sehat afiat. Itu kita lanjut lagi lalu tazkirah purawir sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tetap kepada kita yang dulu hadir sudah berpulang ke rahmatullah itu ya, semoga Allah memberikan pengampunan dosa, diangkat derajatnya di akhirat, kemudian yang adik panjang umur sehat afiat bisa itu lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.